Jadi saran saya untuk memotong roti jangan menggunakan pisau yang bergerigi ya teman-teman, kecuali roti itu sudah selesai pembakarannya, sudah selesai pemanggangannya, jadi sudah matang, waktu mau dimakan boleh menggunakan yang bergerigi. Jadi kalau yang roti tawarnya aja belum dibakar, belum dipanggang, teman-teman menggunakan pisau yang halus, terserah pisau apapun loh. Pisau ini juga bisa, pisau ini juga bisa, pisau ini juga bisa. Tadi saya sudah menjelaskan ya teman-teman, satu persatu mengenai pisaunya, satu persatu Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mandiri Channel 17. Gimana kabarnya teman-teman semua di sana? Semoga kabar baik ya teman-teman. Di awal tahun 2023 ini semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan dalam mencari rezeki ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini aku akan mengupload seputar dari pertanyaan teman-teman yang mengeluhkan tentang memotong roti tapi kesusahan dan menggunakan pisau apa masih bingung ya teman-teman. Di sini memotong roti tidak perlu pisau khusus, cuman kuncinya cuman satu ya teman-teman, memotong roti bakar supaya itu halus, rapi dan tidak sobek teman-teman. Kuncinya cuman satu, yaitu apa? Pisau harus tajam. Dan di sini aku akan menjelaskan kembali tentang pemotongan roti menggunakan berbagai macam pisau ya teman-teman, dan cara mengolah mentega ini untuk olesan roti bakar supaya lembut. Karena ada pertanyaan gimana caranya membuat margarin ini menjadi lembut. Oke, nanti di video ini aku akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak terlewatkan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan 4 macam pisau ya teman-teman yang berbeda-beda. Nanti kita coba satu persatu gimana hasilnya untuk memotong roti ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat bermacam-macam pisau. Di sini aku menyiapkan 4 pisau teman-teman. Ini pisau yang bergerigi, ini yang untuk yang sudah matang ya, sudah dibakar. Dan ini untuk proses yang masih belum dibakar, dan ini juga bisa. Ini juga bisa. Ini dulu bisa teman-teman, tapi sekarang makin lama makin tumpul. Walaupun diasah ini tetap cepat tumpul karena ini kegunaannya untuk roti yang sudah matang. Roti yang sudah matang itu kan panas. Nah, nanti kalau setajam-tajamnya pisau ini kalau kena panas terus menerus, lama-lama menjadi tumpul, memuai teman-teman. Jadi kalau ini tidak perlu yang kasar, ini yang bergerigi tidak perlu diasah ya teman-teman. Ini mulai aku jualan sejak awal sampai sekarang belum pernah mengasah pisau ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 4 macam pisau, dan di sini aku juga sudah menyiapkan rotinya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba satu persatu pisaunya ya teman-teman untuk memotong roti itu gimana. Simak terus ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa apa enggak ini bang buat motong roti yang
belum matang bang. Ya di sini tetap bisa ya teman-teman menggunakan pisau yang bergerigi ini, tapi nanti teksturnya akan kasar ya teman-teman di roti, berserabut. Nanti teman-teman pengen tahu gimana hasilnya, oke kita coba bersama-sama ya teman-teman. Siapkan rotinya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita potong di bagian tengahnya teman-teman. Pelan-pelan aja, seperti potong ya, seperti potong kayu nih. Bunyinya aja kayak geraji apa ini? Kayak geraji kayu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Karena permukaannya kasar, pisaunya jadi roti di dalam kan ini lembut, jadi ketarik-tarik, jadi seperti ini. Jadi gimana ya? Nah, teksturnya berserabut, jelek ya teman-teman, tidak mulus. Oke, di sini kita coba menggunakan pisau. Kita menggunakan pisau yang kedua. Yang ini yang tipis. Yang tipis ya teman-teman. Yang tipis. Yang khusus roti nih. Posisi pisaunya agak sedikit diangkat teman-teman. Kita dorong perlahan-lahan. Nyantai aja, tidak usah terlalu ditekan. Ya boleh ditekan dikit, tidak usah terlalu berlebihan nekannya, nanti rotinya rusak, penyet. Dan ini menggunakan pisau yang halus ya teman-teman, jadinya ya juga halus. Nah, jadinya juga halus, beda sama yang ini. Inilah agak kasar gini teman-teman, agak kasar lah. Dan sedangkan yang ini halus ya teman-teman. Nah, halus rata. Oke, dan yang sisi ketiga kita menggunakan pisau beda lagi ya teman-teman. Ini sudah digunakan, kita minggirkan. Kita menggunakan pisau yang ini pisau biasa, beli di pasaran itu ya kurang lebih, kalau di daerah saya 25 20 ini. Ada yang 30, tergantung bahan juga ya teman, besar kecilnya juga. Ini pisau biasa aja, bukan pisau khusus. Ini menggunakan pisau yang ini teman-teman, pisau yang ketiga. Begini hasilnya, halus ya teman-teman. Karena pisaunya ya juga halus, cuman ini agak terlalu gimana ya, kalau didorong maju mundur ini agak terlalu berat lah, agak sedikit ditekan karena permukaannya tebal, beda sama yang ini tipis, jadi gesekannya makin besar ini yang tebal ini. Tapi hasilnya tetap bagus karena ya ini tadi tidak menggunakan pisau tidak bergerigi ya teman-teman. Pisaunya pisau halus. Nah, halus kan teman-teman. Jadi memotong roti tidak perlu memakai pisau khusus. Oke, kita coba satu roti lagi ya teman-teman yang belum dipotong. Rotinya kayak keras kok gini bang.
Oke, dilihat emang agak keras kokoh ya teman-teman, jangan dilihat dari luarnya saja, tapi roti ini lembut teman-teman. Nah, kembali lagi teman-teman, roti ini memang dilihat seperti kokoh ya teman-teman, tapi jangan dilihat dari luarnya. Coba, nah roti ini penyet, tetap kembali lagi seperti semula ya teman-teman. Kondisi balik lagi teman-teman. Oke, kita potong menggunakan pisau yang keempat, yang terakhir, agak sedikit lebih pendek. Nah, agak sedikit lebih pendek ya. Bisa atau tidak bang? Tetap bisa, kuncinya cuma satu itu tadi, pokoknya tajam, itu aja. Kita bagi di bagian tengah-tengah teman-teman, kita dorong perlahan-lahan aja ya, kita buat jalan lah, hitungannya kita buat jalan masuk untuk pisau ini teman-teman. Jika sudah pisau sudah masuk, sudah ada jalan ini sudah enak. Kita masukkan pisau, agak tarik dikit demi sedikit, posisi pisaunya agak ke atas ya teman-teman, agak diangkat perlahan-lahan aja sampai rotinya bisa dibuka ya teman-teman. Dan ini hasilnya teman-teman, sama juga tetap mulus. Ini hasilnya sama juga mulus ya teman-teman. Nah, halus. Coba kita bandingkan menggunakan pisau yang khusus roti yang tipis ya teman-teman, yang panjang. Gimana hasilnya, sama atau tidak ya teman-teman? Ini hasilnya yang menggunakan pisau khusus. Nah, tetap sama ya teman-teman. Oke, ini mengenai pisau ya teman-teman, 1 2 3 4 ya, 4 macam pisau, ukurannya berbeda-beda, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, oke. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan aku mengenai memotong roti menggunakan pisau yang berbeda-beda ya, menggunakan 4 pisau yang berbeda-beda. Jadi saran saya, jika memotong pisau sampai lupa saya, kak, konsentrasi kayaknya kurang aku ini. Oke teman-teman, jadi saran saya untuk memotong roti jangan menggunakan pisau yang bergerigi ya teman-teman, kecuali roti itu sudah selesai pembakarannya, sudah selesai pemanggangannya, jadi sudah matang, waktu mau dimakan boleh menggunakan yang bergerigi. Jadi kalau yang roti tawarnya aja belum dibakar, belum dipanggang, teman-teman menggunakan pisau yang halus, terserah pisau apapun loh. Pisau ini juga bisa, pisau ini juga bisa, pisau ini juga bisa. Tadi saya sudah menjelaskan ya teman-teman, satu persatu mengenai pisaunya, satu persatu tadi juga bisa digunakan ya teman-teman. Jadi tidak perlu pisau khusus ya teman-teman, kuncinya cuma satu itu tadi, itu ketajamannya. Dan saya, gimana bang cara mengasah pisau ini supaya tetap tajam? Di sini saya tidak bisa mengasah menggunakan asahan batu itu teman-teman, tapi jika teman-teman bisa, itu lebih bagus lagi menggunakan asahan batu ya teman-teman, itu karena ketajamannya lebih awet. Dan di sini saya menggunakan simpelnya aja, menggunakan alat ini di pasar-pasar banyak ini teman, asahan pisau yang sekarang modelnya seperti ini. Nah tapi ini tuh menggunakan alat ini itu cukup banyak memakan pisau.
jadi pisau cepat tipis, cepat habis. Dan jika menggunakan ini jeleknya itu ya itu tadi, pisaunya kasar, ketajamannya kasar, tidak bisa halus seperti menggunakan asahan batu itu tadi, dan akhirnya ketajamannya tidak bertahan lama ya teman-teman. Gimana cara penggunaannya bang ini bang, alat ini? Oke, kita jelaskan kembali ya teman-teman menggunakan alat ini itu gimana. Tapi saran saya, jika setelah menggunakan ini pisau harus dicuci ya teman-teman, karena banyak ya kayak semacam serbuk-serbuk dari bahan pisau ini ya teman-teman. Jadi kalau tidak dicuci bahaya nanti buat makanan, untuk memotong roti, bahan-bahan pisau ini masuk di dalam roti, itu nanti jadi makanan kita terkontaminasi ya teman-teman. Oke, kita caranya itu cukup mudah teman-teman. Pisau ini alatnya cukup ditaruh aja, taruh lalu tarik. Nah gini aja sampai seterusnya, gini aja. Nah cuman gini aja teman-teman. Nah itu tadi sampai tajam ya teman-teman, sampai teman-teman pegang sampai permukaannya tajam. Dan setelah menggunakan alat ini sebaiknya dicuci ya teman-teman, dicuci pisaunya, karena ini nanti ada rontokan-rontokan ya, rontok-rontokan kayak semacam stainlessnya atau besinya dari bahan pisau ini, jadi bahaya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menjelaskan mengenai pisau, cara memotongnya. Pisau secara memotong, sudah menjelaskan cara memotong roti menggunakan pisau yang berbeda-beda. Maaf ya teman-teman, salah kata karena kurang fokus mungkin saya. Oke teman-teman, ini kan mengenai pisau, mengenai roti sudah selesai dibahas. Mari kita jawab pertanyaan lainnya mengenai mentega, gimana cara melembutkannya ya teman-teman, supaya buat roti ini, untuk mengolesi roti ini biar supaya enak teman-teman. Oke, kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Jadi awalnya ini kan seperti ini, tidak lembut ya teman-teman. Ini tidak perlu dikasih campuran apapun menteganya. Tapi jika teman-teman ingin rasanya lebih enak lagi ya, boleh dicampuri mentega merek apapun lainnya, terserah, itu selera. Yang penting ini jangan dicampur sama yang cair atau yang terlalu cair. Nanti untuk mengambil di spatula, mengambil menteganya ini akan tumpah-tumpah, jadi kesulitan teman-teman. Jadi di sini cukup diaduk aja, tidak perlu menggunakan mixer atau apapun itu ya teman-teman. Cukup menggunakan garpu. Jika teman-teman tidak menggunakan garpu, tidak mempunyai garpu panjang ini, teman-teman bisa ya menggunakan garpu pendek, itulah terserah, bebas. Yang penting bisa untuk mengaduk supaya menteganya ini lembut. Oke, kita aduk bersama-sama ya teman-teman. Di sini mengaduknya jangan terlalu ya teman-teman, jangan terlalu jangan terlalu lembut, jangan terlalu encer, nanti akan susah untuk mengambilnya. Gunanya apa sih bang diaduk biar lembut ini? Ya untuk memudahkan kita untuk mengambil dan untuk mengoleskan mentega ini ke roti itu sendiri. Dan yang pastinya ya tidak, ya itu tadi, mengambilnya mudah, tidak berat seperti yang ketika belum diaduk itu ngambilnya kan agak susah, jadi ya, nanti kelamaan dan jadi boros ya teman-teman ya. Dan cukup diaduk saja, cukup menggunakan garpu, tidak perlu mixer ya teman-teman. Nah, bisa dilihat bersama-sama, ini sudah lembut. Cukup begitu saja, tidak perlu berlebihan teman-teman, nanti akan menjadi cair
dan untuk mengambilnya menjadi kesulitan karena tumpah-tumpah kalau terlalu cair ya teman-teman. Ini sudah cukup. Nah kan loh, diambil sudah mudah ya teman-teman. Oke, itu mentega tadi. Mengenai roti, pisau, mentega sudah teman-teman. Oke teman-teman, apabila ada pertanyaan lainnya seputar roti bakar, mengenai roti bakar, teman-teman bisa berkomentar di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila channel ini makin rame, makin berkembang, aku akan satu persatu kasih tips trik. Aku akan bongkar rahasia mengenai roti bakar ya teman-teman. Oke teman-teman, apabila ada pertanyaan yang belum aku jawab dan belum aku bikin kontennya, sabar dulu ya teman-teman, satu persatu pasti akan dijawab. Jadi tunggu aja teman-teman, tetap stay di channel Mandiri channel 17. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu ya teman-teman.